Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Handayani, NPM 2151020241 dari Prodi Perbankan Syariah kelas F, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Qiraatil Quran, yaitu tugas review. Berdasarkan analisis jurnal yang telah saya review mengenai aplikasi metode tahsin untuk belajar Al-Quran dalam pendampingan kelompok perempuan, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditulis oleh Rohmadi. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. 1. Pengertian tahsin. Dalam ajaran Islam, belajar membaca Al-Quran adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Dan menjadi seseorang ahli dalam membaca Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Hal ini bertujuan agar setiap umat Islam terhindar dari berbagai macam kesalahan yang umum terjadi, seperti bacaan huruf yang salah, harokat, ilmu tajwid, dan lainnya. Pada sistem pembelajaran Al-Quran, pada hakikatnya sistemnya sama, yaitu mengetahui huruf dan tanda baca tersebut. Dalam proses pembelajaran membaca Al-Quran, yang penting adalah membuat bagaimana setiap umat Islam mampu melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan tepat sesuai dengan hukum-hukum di dalam ilmu tajwid. Adapun acuan keefektifan penggunaan metode tahsin dan dalam proses pembelajaran membaca Al-Quran dalam pendidikan yang bersifat formal maupun informal, sejauh ini sudah banyak dilakukan dan terbukti mampu menyelesaikan persoalan ini. Metode tahsin, jika diartikan secara bahasa, terdiri dari dua suku kata yang berbeda, yakni kata metode dan kata tahsin. Metode merupakan cara yang dipergunakan dalam menyampaikan suatu materi kepada peserta, supaya tujuan inti dari proses penyampaian materi tersebut mampu tercapai dengan baik. Sedangkan kata tahsin berasal dari kata kerja yang memiliki arti untuk memperbaiki, memperindah, membuat lebih baik dari sebelumnya, menghias dan membaguskan. Dan kata tahsin Al-Quran berarti suatu cara untuk membangun pelafalan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya, seperti pelafalan setiap huruf, tajwid, harokat, hingga keindahan bacaan. Sehingga tujuan utama penguasaan tahsin Al-Quran adalah untuk menjaga lidah kita agar terhindar dari segala jenis kesalahan saat membaca Al-Quran, baik kesalahan dalam penyebutan huruf maupun kesalahan dalam penerapan ilmu tajwid. Proses pembelajaran tahsin Al-Quran terdiri dari ketika ilmu tahsin yang terdiri dari hukum-hukum bacaan, sifat huruf, makrozul huruf tersebut diajarkan kepada orang lain dengan baik dan benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode tahsin adalah rangkaian kegiatan untuk belajar membaca Al-Quran dengan terencana dan tersusun, yang meliputi berbagai unsur, seperti unsur fasilitas, material, pelengkapan, manusia, dan prosedur yang saling mempengaruhi satu sama lain, dengan tujuan untuk memperbaiki serta membaguskan bacaan Al-Quran agar sesuai dengan hukum tajwid, makrozul huruf, hingga irama lantunan. Yang selanjutnya, konsep pembelajaran membaca Al-Quran pada kelompok perempuan Kelurahan Kutaraya sebagai tolak ukur pelaksanaan metode tahsin ini, maka berikut ini beberapa indikator yang digunakan. 1. Kegiatan tahsin dimulai dengan membaca doa bersama. 2. Dijelaskannya metode tahsin yang akan dibahas pada hari tersebut. 3. Dibacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi tahsin sebagai contoh. 4. Mengarahkan anggota kelompok pengajian untuk meniru bacaan ayat yang sudah dicontohkan. 5. Mendengarkan dan mengkoreksi bacaan dari para ibu. Selanjutnya, komponen pembelajaran tahsin Al-Quran pada kelompok perempuan Kelurahan Kutaraya. Untuk menciptakan penerapan metode tahsin dalam kegiatan pengajian yang efektif, maka berikut ini komponen-komponen yang ada di dalam kegiatan pengajian ibu-ibu di Kelurahan Kutaraya. 1. Tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran adalah acuan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih strategi pembelajaran. Dalam hal ini, yang menjadi acuan pelaksanaan pengajian menggunakan metode tahsin adalah perbaikan membaca Al-Quran
oleh seluruh kelompok anggota. Yang kedua, komunikator. Setiap manusia memiliki pengetahuan, pemahaman, gaya hidup, dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini saling mengkoreksi satu sama lain mengenai penyampaian materi tahsin yang diberikan di hadapan anggota kelompok pengajian agar materi dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, peserta. Di dalam kegiatan pengajian ini, ibu-ibu sebagai peserta pengajian mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, seperti budaya, tingkat kecerdasan, gaya belajar, dan keadaan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, diusahakan agar materi yang disampaikan mampu diterima dan dipahami dengan baik. Yang keempat, metode. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demokrasi. Yang kelima, materi. Tentu dalam kegiatan ini, materinya adalah mengenai metode tahsin. Yang keenam, media. Setiap media penunjang proses pengajian, media yang digunakan adalah kertas yang berisi materi tentang ilmu tajwid dan makhrajul huruf. Yang ketujuh, faktor administrasi dan finalisasi. Yang termasuk dalam komponen ini adalah jadwal pengajian ibu-ibu, yakni pada setiap hari Senin dan Selasa, serta kondisi Masjid Al-Hikmah yang layak sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengajian. Selanjutnya, metode pembelajaran tahsin Al-Quran pada kelompok perempuan Kelurahan Kutaraya. Dalam pelaksanaan kegiatan pengajian ibu-ibu Kelurahan Kutaraya, metode memegang peran penting agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai, sehingga pemilihan metode pembelajaran harus disiapkan secara matang. Berikut metode-metode tersebut. 1. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi mengenai tahsin Al-Quran dengan komunikasi secara lisan. Yang kedua, metode tanya jawab adalah suatu cara untuk menyajikan materi tahsin dengan diselingi sesi tanya jawab agar mahasiswa selaku pembicara dengan ibu-ibu. Para anggota kelompok pengajian diperbolehkan mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan secara lisan, yang kemudian dijawab langsung oleh mahasiswa. Melalui metode ini diharapkan pemahaman ibu-ibu terkait tahsin Al-Quran akan semakin luas. Yang ketiga, metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang melibatkan ibu-ibu untuk berperan aktif selama proses pembelajaran agar mampu memecahkan masalah bersama-sama. Karena seiring berjalannya waktu, proses pembelajaran tidak selalu bergantung pada pembicara. Kedalam salah satu cara yang bisa diterapkan adalah mendirikan kegiatan diskusi untuk memperlancar proses pembelajaran. Yang keempat, metode demokrasi adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan strategi pengembangan melalui pemberian pengalaman belajar dengan melihat dan mendengarkan, kemudian mengulang atau meniru apa yang didemokrasikan. Metode demokrasi pada kegiatan ini terjadi ketika mahasiswa memerangkai atau mencontohkan materi yang dibahas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.